membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Dwi Septina 99. Yang dulunya nama channelnya Dwi Semangat 99. Nah, kali ini Bu akan membahas mengenai soal penerapan sistem bersamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Oke, tidak usah berlama-lama, simak video kali ini ya. Check it out. Perhatikan soal pertama. Ibu Yanti membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Berikutnya, Ibu Putu membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Nah, jika Ibu Aniza membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang, berapa harga yang harus ia bayar? Oh my god! Oke, kita mulai menjawab soal yang pertama. Kita lihat ya, tadi di soal pertama itu ada 3 unsur yang diketahui, yaitu telur, kemudian ada daging, kemudian ada udang. Kita misalkan terlebih dahulu, telur itu misalnya X, daging itu Y, dan udang itu Z. Pada soal tersebut diketahui Ibu Yanti ya, itu dia membeli 5 kg telur, kita misalkan jadi 5X, kemudian ditambah 2 kg daging, maka jadi 2Y, dan ditambah 1 kg udang, kita misalkan Z, dengan harga Rp305.000. Nah, ini ibu misalinnya nggak pakai rupiahnya ya, jadi nggak pakai ribuannya, jadi dia 305 aja ditulisnya. Sedangkan Ibu Eka ya kan, Ibu Eka itu 3X plus Y sama dengan 131, karena dia belinya telur sama daging gitu ya. Sedangkan yang terakhir itu Ibu Putu ya, Ibu Putu membeli 3 kilo telur ya kan, oh maaf, 3 kilo daging, maaf Ibu ya, jadi 3Y, kemudian ditambah 2 kg udang atau 2Z, itu dia dengan seharga Rp360.000. Nah, sedangkan yang ditanya ya adalah si Ibu Aniza ya. Ibu Aniza itu ditanyanya 3X plus Y plus 2Z sama dengan berapa gitu. Si Ibu Aniza itu berapa sih kalau beli ini? Nah, berarti kan mau nggak mau kita harus cari dulu nih X sama Y-nya ya kan. Sedangkan pada soal ini ya, nih kamu lihat ya, di sini kita sudah mempunyai 3X sama Y, 3Y dan Z, dan 3 variabelnya. Nah, langkah pertama apa sih yang harus dicari gitu kan ya, kayak siapa dulu sih yang mau dieliminasi gitu. Nah, kalau melihat seperti ini kondisinya, kita cari angka yang kecil dulu aja biar mempermudah kamu berhitung. Misalnya ini ya, jadi kan kalau soal di sini adanya 5X 2Y gitu kan, Z. Ini ada 3X plus Z. Nah, kalau seandainya kita mau eliminasi dengan Y dan Z ya kan, berarti kan kita harus menghilangkan si X-nya gitu kan. X kita hilangkan, nanti ketemu Y sama Z, baru eliminasi dengan yang bawah ini gitu ya. Iya. Jadi bisa nih ya, kita mulai ya dari yang 5X plus 2Y plus Z sama dengan 305. Kemudian 3X plus Y ya kan
sama dengan 131. Kenapa sih kok yang dihilangin X-nya Bu, nggak Y-nya? Karena tujuannya biar nanti kebentuk Y plus Z. Karena Y plus Z ini si putu udah ada, jadi nanti eliminasinya sama si putu gitu loh. Ya ini Ibu kali 3, yang ini kali 5. Tukar aja ya, di sini kan 5, di sini 3. Jadi di sini kali 3, yang di bawahnya kali 5. Jadi nanti sama-sama 15X. 15X plus 6Y plus Z sama dengan 305 kali, oh ini 3Z, mohon maaf. 305 kali 3 ya, berarti 915. Kemudian yang bawah sama 15X plus 5Y sama dengan 131 kali 5. Kita hitung 131 kali 5, 5, 5, 1, 6, 655. Lalu kita kurang, kenapa nih 15X sama-sama positif, coret ya kan. Yang tersisa adalah Y plus 3Z sama dengan 915 dikurang 655, kita kurang a few moments later, a few inches later, 260. Ini adalah persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini kita eliminasi dengan persamaan ketiga, yang 3Y plus 2Z tadi. Ya, kita tulis ya, Y plus 3Z sama dengan 260. 3Y plus 2Z sama dengan 360. Kita mau menghilangkan siapa dulu nih? Kalau melihat angkanya sih lebih enak kayaknya Y-nya ya, karena Y-nya ini 1, ini 3. Jadi kita kali kebalikannya. Kali 3 kali 1. Oke. Nah, ini kita garisin gini dulu biar nggak terlalu bentrok. Berarti di sini 3Y plus 9Z. Dari mana nih? Ini ya. 3 kali Y, 3Y, 3Z kali 3, 9Z. 260 kali 3 ya kan, sama dengan 626 kali 3. Berapa tuh? 8167, 780. Yang bawah tetap karena kali 1, 3Y plus 2Z sama dengan 360. Kita kurang, Y-nya habis, 9 kurang 2, 7Z sama dengan 420. Maka Z sama dengan 420 bagi 7, yaitu 60. Berarti ini harganya udang adalah 60.000 sekilonya. Dah dapat Z-nya kan, berarti kita cari Y-nya nih. Kita ambil dari yang ini, kita substitusi. Kok kebalik ini tulisnya. Dah ya. Y plus 3Z sama dengan 260. Y ditambah 3 kali 60 sama dengan 260. Berapa tuh? 180. Nah, setelah itu 180-nya pindah ruas. 260 dikurang 180, maka Y-nya adalah 80 ya. Oke. Maka harga dagingnya adalah 80.000 per kilo. Oke, sudah dapat. Sekarang tinggal nyari apa? Nyari X-nya. Dari mana? Kita bisa pilih dari 3 persamaan ini. Berhubung ini kita ada 3X plus Y, Ibu pakai yang itu ya. Jadi 3X plus Y sama dengan 131. Berarti 3X plus 80 sama dengan 131. 3X sama dengan 131 dikurang 80. 3X sama dengan berarti berapa tuh? 20, 51. Maka X sama dengan 51 dibagi 3, yaitu dapatnya 17. Maka harga telurnya per kilonya adalah 17.000. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah Ibu Anissa ketika dia membeli 3X plus Y dan plus 2Z gitu ya. Nah, ini kita hitung nih Ibu Anissa ya, di bawah sini deh. Anissa 3X plus Y plus 2Z. Tadi 3X nih ya 51, Y 80, Z 60 kali 2 120. Maka hasilnya
120 tambah 80 itu 200, maka 251.000 rupiah. Itulah uang yang harus dibayar oleh Ibu Aniza. Gimana? Rumit ya? Ya kalian harus bersabar untuk mengeliminasi. Atau kalau kalian mengeliminasi dengan cara yang lain juga boleh. Misalnya saya pengen eliminasi si ini dulu nih, Y-nya yang bawah nih misalnya sama yang atas, boleh. Nanti tersisa X misalnya gitu. Itu boleh juga. Gitu ya. Oke, Oke, perhatikan soal yang kedua. Diketahui Eka, Dwi, dan Tri adalah 3 bersaudara. Menurut mereka, jumlah usia mereka adalah 28 tahun. Jumlah usia Eka yang ditambah 2 tahun dan usia Dwi yang ditambah 3 tahun sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tri. 2 kali usia Eka dikurangi usia Dwi kemudian ditambah usia Tri sama dengan 13 tahun. Maka tentukanlah urutan usia mereka dari yang paling muda. Oke, untuk jawaban soal kedua, kita lihat ya. Tadi di soal kedua apa aja tuh yang diketahui? Di situ ada anak bernama Eka, ya kan? Dwi sama Tri. Ini kalau bahasa Sanskerta ini artinya 1, 2, 3. Ya, kita misalinnya A, B, C aja ya. Misalkan A, misalkan B, misalkan C. Nah, di sana di soal sebelumnya diketahui bahwa menurut mereka nih, ini menurut mereka ya, jumlah usia mereka itu adalah 28 tahun. Berarti clue yang pertama adalah A ditambah B ditambah C itu adalah 28. Gitu ya. Kemudian, nah kata-katanya agak ribet tuh. Jumlah usia si Eka tambah 2 tahun dan Dwi tambah 3 tahun gitu kan, itu sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tri. Jadi kita tambahin dulu nih si usia Eka. Eka kan katanya tambah 2 tahun ya kan, A tambah 2 ditambah usianya si Dwi tambah 3 tahun, B tambah 3 gitu kan, itu setara atau sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tri. Nah gitu ya. Nah ini kan masih belum kebentuk ABC-nya gitu kan. Nah kamu rapihin lagi nih. Ini tunggu, ini ya persamaan pertama, ini persamaan kedua gitu ya. Dirapikan lagi A plus B plus 5 ya kan, sama dengan 5 plus 3C. Maka A plus B min 3C sama dengan 5 kurang 5 atau 0 ya ini. Jadi A plus B min 3C sama dengan 0. Nah ini persamaan yang keduanya. Terus pernyataan yang lain lagi mengatakan bahwa menurut dia, ini yang ketiga ya, umur Eka, 2 kali umur Eka dikurang umur Dwi, berarti kan di sini 2A dikurang B ya kan, ditambah umurnya si Tri, berarti tambah C, itu sama dengan 13. Atau kalau nggak pakai kurung gitu bisa langsung ya, 2A min B plus C sama dengan 13. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 persamaan. Nah kita tuh suruh menentukan barisan lagi urutan dari paling muda, si Eka, Dwi atau Tri ya gitu. Nah kita mulai ya. Pertama kita eliminasi dari variabel yang sudah sama. Kalau kalian lihat ABC. Nah ini ya kita tulis dulu deh nih, yang pertama dan kedua. Oke, A plus B plus C sama dengan 28 dengan A plus B min 3C sama dengan 0. Karena A sama B nya sudah sama, kita kurang aja, coret, A nya habis, B nya habis kan. C nya di sini C dikurang min 3C. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi 1 tambah 3 yaitu 4
C itu adalah 28. Maka C adalah 28 dibagi 4, yaitu 7. Jadi umur Ratri adalah 7 tahun. Nah, dapat tuh. Kemudian C kita sudah dapat nih. Kita bisa hitung B-nya dari mana tuh? Nih dari persamaan yang ini juga gitu kan. Kita masukin nih. A plus B plus 7 sama dengan 28, maka A plus B adalah 21. Kenapa 21? Ya ini kan 7 dikurang 28 nih, 7 pindah minus, jadi 28 kurang 7 kan 21. Ini persamaan keempat. Ya, ini kan baru 1, 2, 3 nih 4-nya. Kemudian persamaan yang kelimanya mana? Ini nih. Yang terakhir kita substitusi karena C-nya udah dapet ya. 2A min B plus C sama dengan 13. Berarti 2A min B, kepencet. Nah, min B plus 7 sama dengan 13. Nah, di sini 2A min B sama dengan 13 kurang 7. Berapa tuh? Ya, betul 6. Di sini ya kita tulis nih persamaan kelima, ya kan? Persamaan keempat ada, persamaan kelima ada. Baru yang kelima itu kita eliminasi dengan yang keempat. 2A min B sama dengan 6. Dah, kamu perhatiin nih, udah ada yang sama belum? A-nya 1, A-nya yang bawah 2, belum ya? Ini B-nya 1, ini B-nya 1. Nah, ini udah sama-sama 1 koefisiennya. Nah, kita operasikan plus atau min. Kalau mau memutuskan plus atau min ya kita lihat yang mau dihilangkannya. Yang dihilangkan kan B, ya kan? B ini min B, beda tanda dong, ya kan? Kalau beda tanda kita tambah. B ditambah min B habis. A ditambah 2A 3A. 21 ditambah 6 27. Maka A sama dengan 27 dibagi 3, yaitu berapa? 9. A, B, kita A, B lagi. A dan C kita udah dapat. Berarti kita tinggal mencari si B-nya, si Dwi, si Eka udah tahu, si Tri udah tahu. Nah, kita pakai yang pertama tuh yang tadi. Ini ya. Nih, A plus B plus C katanya 28 tahun. Nah, A-nya kan yang diketahui 9, B-nya ditanya, C-nya 7 tahun. Ini 28. Maka di sini 9 tambah 7 16. Maka B plus 16 sama dengan 28. Maka B sama dengan 28 dikurang 16. Berapa tuh? 12 tahun. Jadi umurnya Dwi 12 tahun, umurnya Eka tadi 9 tahun. Nah, kata tadi kan urutan paling muda ya. Siapa yang paling muda kalau kayak gitu? Angkanya kecil apa angkanya gede? 7 tahun apa 12 tahun yang paling muda? Oke, benar 7 tahun ya. Berarti yang paling muda itu adalah Tri, habis itu Eka, baru paling tua si Dwi. Inilah urutannya. Mana? Semoga paham ya.